Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu alayhi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan kembali di majelis yang penuh barokah ini. Di malam hari ini, mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam semoga selalu mengalir untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Kita berusaha juga untuk mewarisi ilmunya dan juga berusaha sekuat tenaga untuk melanjutkan estafet perjuangan dan dakwahnya. Bapak Ibu, kita sampai di ayat 84 masih surah Al-An'am. Ayat 84. Silakan dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub kullan hadayna wa Nuhan hadayna min qabl ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. Terjemah. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya, kepada masing-masing telah kami beri petunjuk, dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya, Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas semuanya termasuk orang-orang yang saleh. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus. Baik. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub. Wa wahabna, dan telah kami hibahkan lahu untuk Ibrahim, Ishaq, Nabi Ishaq, wa Ya'qub, dan Nabi Ya'qub.
kullan semuanya, hadaina telah kami berikan hidayah, wa Nuhan dan Nabi Nuh alaihi salam. Hadaina telah kami berhidayah min qablu sebelum itu. Wa min dzurriyyatihi dan di antara keturunannya, keturunan beliau Nabi Nuh adalah Dawud, Nabi Daud, wa Sulaiman dan Nabi Sulaiman, wa Ayyub dan Nabi Ayyub, wa Yusuf dan Nabi Yusuf, wa Musa dan Nabi Musa, wa Harun dan Nabi Harun. Wa kadzalika dan demikianlah najzi kami memberikan balasan al-muhsinin kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Kata Al-Wahhab itu dalam Quran itu diulang 3 kali. Maknanya adalah sang pemberi. Dari kata wahaba yahabu, yang kata bendanya itu hibah. Hibah itu pemberian dari seseorang yang sudah tidak membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala membahasakan penganugerahan seorang anak kepada seseorang itu dengan bahasa hibah. Karena memang sifat Allah itu tidak butuh makhluknya. Dia terlalu kaya. Dia tidak butuh kepada makhluk. Selain daripada itu, konotasi kata hibah itu selalu positif. Tidak ada kata hibah dikaitkan Allah dengan orang kafir. Kita tidak pernah temukan itu. Jadi hibah itu satu anugerah yang menunjukkan kemuliaan. Maka ketika Allah ingin menunjukkan kemuliaan Nabi Ibrahim di dalam ayat ini, dia gunakan kata wa wahabna lahu. Kami hibahkan kepadanya Ibrahim, Nabi Ishak, dan kemudian cucunya Nabi Yakub. Itu konotasi bahasa hibah. Semua keturunan itu sebenarnya anugerah dari Allah. Tapi orang kafir tidak pernah disifati mendapatkan hibah. Karena anak orang kafir itu kalau ikut kafir, dia jadi bencana, menambah keruwetan hidup orang kafir itu. Dan kalau anaknya orang kafir itu beriman, dia nggak ada manfaat bagi ayahnya. Sementara hibah itu pasti mendatangkan manfaat bagi yang diberi. Bagi yang diberi. Nah, salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan Nabi Ibrahim, mengangkat derajatnya dan membuat beliau begitu puas dengan anugerah Allah, itu diberikan kepadanya keturunan. Dan timing waktu diberikannya beliau keturunan itu di masa-masa yang sudah sangat kecil kemungkinannya beliau punya anak. Kalau dibahasakan oleh Ibnu Katsir di sini, ba'da an ta'ana fis-sin wa aysa huwa wa imra'atuhu Sarah minal walad. Jadi ketika usianya sudah sangat renta, sudah sangat tua, dan dia juga selama ini sudah putus asa untuk mendapatkan anak. Dia dan istrinya Sarah itu sudah putus asa. Bahasa putus asa itu bukan bahasa untuk menunjukkan mental beliau itu gampang putus asa, bukan. Bahasa Aisyah itu memang kemungkinan kecil dia punya anak karena Sarah itu mandul. Sarah itu tidak haid. Sehingga bahasa putus asa itu bahasa logis saja. Ya. Dia tidak haid. Kemungkinan kecil secara medis dia punya anak. Maka bahasanya Aisyah huwa wa imra'atuhu Sarah minal walad. Maka disebut dengan hibah. Sepertinya tidak ada campur tangan proses reproduksi di situ. Seolah-olah hubungan seksual di situ tidak ada artinya. Kalau Allah sudah berkehendak memberikan hibah, tanpa proses itu pun dia bisa. Paham maksudnya? Maka para ulama mengatakan yang menjadikan seseorang punya anak itu sebenarnya itu bukan proses hubungan seksual.
Ya murni semata karena Allah menganugerahkan kepadanya seorang putra. Sehingga jangan sampai ada orang ikut ngaji itu, baca Quran, dia ngaji tafsir, tapi masih berpikir seperti orang awam yang tidak pernah ngaji. Ikut KB. Ikut KB itu dengan proses logika, itu adalah satu upaya menghindari karunia anak. Karena dia berpikir kalau dia berhubungan seksual pasti jadi anak. Itu pikiran kolot. Pikirannya tidak didukung oleh Quran. Jadi bukan karena hubungan seksual orang punya anak. Meskipun ya, secara medis begitu. Tapi tidak selamanya kalau orang melakukan hubungan seksual itu terjadi anak. Buktinya Nabi Ishak itu lahir dari seorang ibu yang dinyatakan mandul itu. Yang dinyatakan mandul. Nanti begitu juga dengan Nabi Zakaria. Ketika diberikan keturunan seorang anak namanya Yahya, itu juga istrinya itu wa mraati aqira wa kanat imraati aqira. Istriku itu akir. Akir itu mandul. Tidak logis secara medis. Jadi berkali-kali sebenarnya Allah itu ingin mematahkan logika kita. Ya, karena kalau dia sudah berkehendak itu tidak pakai logika manusia. Faham atau bingung? Ngerti ya? Jadi orang ngaji bertahun-tahun itu jangan berpikir kolot. Kalau hubungan seksual terus pasti jadi anak. Sehingga caranya agar gak jadi anak diputus dengan KB. Itu pikiran kolot. Pikiran orang gak ngaji itu. Kalau pikiran orang ngaji gak gitu. Sekalipun berhubungan seksual dengan istri, berkali-kali sekalipun kalau Allah tidak menakdirkan di dalam benih itu ada anak, gak mungkin terjadi anak. Iya kan? Itu wahabna. Jadi bahasa wahabna itu menunjukkan kalau hadirnya anak itu murni anugerah Allah. Murni anugerah Allah. Semata kehendak Allah. Maka nanti dimunculkan seorang anak laki-laki dari rahimnya Maryam bahkan tanpa seorang suami. Tanpa sedikit pun disentuh laki-laki, dia punya anak. Itu lagi-lagi itu menggemparkan logika. Membuat manusia tidak berdaya memahami itu. Itu semua sebenarnya adalah tanda kalau Allah itu ada dan dia membuat skenario atas semua kejadian. Maka Isa itu disebut ayat di antara ayat Allah. Tanda kebesaran Allah. Ini kata wa wahabna. Jelas sampai sini? Tapi ada tapinya itu. Ya. Orang menikah kemudian adanya hubungan seksual itu syarat yang memang harus dilakukan, harus ditempuh agar tidak terlalu kita menjadi seperti menolak hukum kausalitas. Karena memang kita tinggal di dunia yang ada sunnah kauniyahnya di situ. Ada hukum kausalitas, ada hukum sebab akibatnya di situ. Tapi itu bagian kedua setelah kita meyakini bahwa hadirnya anak itu murni anugerah Allah. Kita tidak punya ikhtiar sama sekali di situ, kecuali sekedar menjalani saja. Paham ya? Dan harus dimengerti betul kalau anak itu hibah dari Allah, maka nggak boleh disia-siakan. Bahkan di satu saat Allah itu menyebut anak itu adalah nikmat. Dia sebut juga zina perhiasan. Agar kita tahu kehadiran anak itu harus disyukuri itu. Tidak boleh disia-siakan. Apalagi dianggap sebagai beban. Tidak boleh. Nanti kita tidak bisa membaca kehendak Allah di dalam kehadiran anak itu. Harus disyukuri. Maka ketika anak lahir itu dianjurkan untuk motong akikah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tahadus bin nikmah, mengumumkan ada nikmat kepada tetangga dan karib kerabat. Disebutkan nama Nabi Ishak
lebih dahulu sebelum Ismail. Ismail disebut di ayat 86, terpaut satu ayat itu. 84, 85, terus baru 86 itu disebut dua Ismail. Ada isyarat di situ bahwa Nabi Ismail itu sempat terpisah jauh dengan ayahnya. Cukup lama terpisahnya. Setelah dia lahir, kemarin saya ceritakan ke santri, setelah dia lahir disusui oleh Hajar karena sebab kecemburuan Sarah, kemudian Hajar, Nabi Ibrahim itu diminta Sarah itu untuk membuang itu budaknya dan anaknya itu, dibuang. Bahkan dalam bahasa yang lain dilenyapkan, disuruh. Maka Nabi Ibrahim dengan berat hati membawa putranya itu pergi ke Hijaz. Membawa istrinya dan putranya pergi ke Hijaz. Berjalan ke selatan terus sampai di Baitullah Al-Haram. Sebenarnya Nabi Ismail itu lahir lebih dulu daripada Nabi Ishak. Berapa tahun? 13 tahun. Tapi disebutkan dulu di sini Nabi Ishak, baru disebutkan Ismail. Untuk memberikan isyarat tadi bahwa Nabi Ishak itu tidak pernah berpisah dengan Ibrahim. Sementara Nabi Ismail itu sejak kecilnya berpisah dengan Ibrahim. Ya, sejak kecilnya terpisah dengan Nabi Ibrahim. Hampir 12 tahun, kurang lebih 13 tahun. Bahkan ketika dia bertemu dengan Ismail sekalipun, ketika usia sudah 13 tahun itu, diperintahkan untuk menyembelihnya. Jadi lama tidak ketemu, sekali ketemu suruh nyembelih. Ya. Maka ujian Nabi Ismail itu begitu luar biasa beratnya itu. Dan ini pelajaran dari kemarin saya sampaikan ke santri. Ya begitulah tabiat para tokoh itu. Para nabi itu memang begitu, ditempa Allah dengan kehidupan yang berat. Tidak didampingi orang tua, terpisah jauh dengan orang tuanya. Bahkan sejak kecil tidak pernah lihat orang tuanya itu. Bahkan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW sejak lahir tidak melihat ayahnya, melihat ibunya hanya beberapa tahun, melihat kakeknya hanya beberapa tahun. Setelah itu berpisah dengan orang-orang tercinta, dibesarkan Allah sendiri. Kata para ulama, karena Allah tidak ingin nabinya itu dididik oleh manusia, dia sendiri yang mendidiknya. Dia tidak ingin bimbingan nabinya itu diserahkan pada manusia, karena nabi itu harus dididik langsung oleh Allah. Begitu juga dengan Ismail itu, dididik langsung oleh Allah, ditempa sendiri oleh Allah dengan berbagai kejadian, dengan berbagai peristiwa, sehingga menjadi pribadi yang kuat. Nabi Musa pun lihat sejak kecilnya dibuang ibunya itu ke sungai, dibuang itu. Nabi Ibrahim sendiri juga begitu, sejak kecil dibuang kan, ditempatkan di gua, dibuang itu. Ya. Nah, kalau ada di antara santri sejak kecil nggak pernah bertemu orang tuanya itu, bukan antum calon nabi, bukan. Tapi antum dikehendaki Allah untuk jadi tokoh itu. Ya. Kalau di pondok nggak dibuang, Pak. Karena di pondok itu lebih sejahtera daripada di rumah. Ya. Itu difahami, itu cara Allah untuk mendidik antum. Dididik agar menjadi tokoh, tegar, kuat, sabar, begitu. Nah, ini penyebutan ya. Kemudian Nabi Yakub itu cucu, karena putranya Nabi Ishak. Kok disebutkan persis setelah Nabi Ishak? Iya, untuk menambahkan rasa bahagia Nabi Ibrahim. Bahkan sebelum Nabi Ishak itu dilahirkan, nama Yakub itu sudah dikatakan Allah kepada Ibrahim, bahwa nanti setelah kamu punya anak namanya Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub. Sudah ada itu. Maka Yakub itu dari kata akiba, yakibu, maknanya datang setelahnya itu. Sehingga Nabi Ibrahim itu tenang sekali, damai sekali, senangnya luar biasa, karena setelah putranya dia punya harapan, punya cucu yang melanjutkan nubuah, kenabian beliau. Sehingga menambah kebahagiaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kira-kira kalau ini yang sudah punya cucu, coba minta tolong angkat tangan coba. Yang sudah punya cucu, jangan malu, Pak. Ya.
Ya, saya enggak dua orang. Oh, banyak ternyata ya. Masya Allah. Bapak dulu ketika punya anak, perasaannya bagaimana? Seneng. Setelah lahir cucu, jenengan masih seneng sama anak atau biasa aja? Jenengan lebih seneng anak atau seneng cucu? Berubah tak? Jadi orang sebelum menikah itu seneng pengen punya istri. Oke, saat dia punya istri seneng banget sama istrinya. Tapi setelah dia punya anak, istrinya agak dilupakan itu. Dia lebih seneng pada anak. Setelah dia punya cucu, anak ini agak dilupakan. Dia lebih seneng sama cucu. Iya kan? Itu pergeseran kecenderungan hati. Selalu cucu itu lebih dicintai daripada anak. Hatta Nabi pun begitu. Maka disebutkan nama Yakub di situ untuk menambah kebahagiaan Nabi Ibrahim. Karena hadirnya cucu itu lebih membahagiakan daripada hadirnya anak. Sekalipun anak ditunggu-tunggu itu. Dan sekalipun anak itu lahir dari sebuah proses yang tadi agak tidak logis itu. Karena wanita yang mandul punya anak itu. Sampai Sarah sendiri itu kaget kok. Dia mengatakan itu syai'un ajib. Sesuatu yang ajaib. Sampai dikatakan oleh malaikat, qalu ata'jabina min amrillah, apakah kamu heran dengan ketetapan Allah? Tapi tetap hadirnya Yakub lebih membahagiakan. Tapi ingat, itu cucu yang mengikuti jejak kesalihan orang tuanya. Ya, kalau cucunya itu tidak mengikuti jejak kesalihan orang tuanya, ya tidak menambah kebahagiaan. Paham ya? Agak penting juga di sini kita pahami, anak punya keturunan, punya anak itu bukan sesuatu yang luar biasa. Yang luar biasa itu kalau anak cucu kita itu mengikuti jejak kebaikan kita. Ya, maka visi punya anak itu adalah untuk memperpanjang usia dakwah, untuk melestarikan kesalihan gitu. Paham? Jadi jangan sekedar punya anak seperti umumnya orang. Jadikanlah anak biologismu itu menjadi anak ideologismu. Begitu. Jadi jangan sekedar menjadi anak biologis, tapi anak ideologis. Makanya Nabi Yakub itu nanti ketika mau meninggal itu dia bertanya kepada putra-putrinya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah setelahku? Apa itu yang kalian sembah setelahku itu? Putra-putri mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ismaila wa Ishaq ilahan wahida. Kami akan menyembah Tuhan Anda, Tuhanmu wahai ayah. Tuhan nenekmu yang Anda, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Tuhan yang sama. Itu Yakub baru tenang menghadapi kematian itu. Itu maksud daripada melestarikan kesalihan itu. Dan kalau level Nabi itu bukan sekedar kesalihan, itu mewariskan kenabian. Ini tanda kalau Allah memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka disebutkan kalimat berikutnya, kullan hadaina, itu titik tekannya di situ. Semua kami telah berikan hidayah. Lihatin. Hadirnya anak itu bukan sesuatu yang luar biasa kalau tidak diikuti dengan hidayah. Maka di satu sisi kadang anak juga disebut fitnah. Wa'lamu anna amwalakum wa auladakum fitnah. Sebut fitnah, ujian itu. Ketahuilah, anakmu, harta bendamu itu fitnah, ujian bagimu. Fitnah termasuk juga siksaan itu maknanya. Itu bencana bagimu. Ya. Tergantung bagaimana posisi dan status anak itu. Kalau dia orang saleh, maka itu anugerah yang besar. Tapi kalau dia orang-orang yang fasik, kafir, naudzubillah, dia fitnah, ujian, bahkan siksaan bagi orang tuanya itu. Paham ya? Jadi tidak sekedar punya anak. Maka sebaik-baik orang adalah orang saleh yang diberi keturunan orang saleh. Ya, yang diberikan keturunan orang saleh.
Wa Nuhan hadayna min qablu. Nabi Ibrahim diberikan Allah Subhanahu wa taala putra-putri yang saleh salihah, keturunan yang saleh bahkan jadi nabi. Tapi diingatkan agar beliau tidak melupakan juga nenek moyangnya. Nabi Nuh itu kakek beliau dalam level yang ke-10. Kakek 10 tingkat di atas beliau. Nabi Nuh itu diingatkan itu bahwa di dalam kesalihanmu itu ada jejaknya Nabi Nuh alaihissalam. Dialah kakekmu, dialah orang yang pertama kali mempopulerkan penolakan terhadap berhala. Setelah semua manusia tersesat, Nuh tampil mendakwai manusia agar meninggalkan berhala. Jadi Nabi Ibrahim itu diingatkan, di dalam kebaikanmu, di dalam anugerah yang kamu dapatkan itu terdapat jasa, jejak Nabi Nuh alaihissalam. Diingatkan itu. Berarti kan semakin lengkap itu, anaknya menjadi anak-anak. Ternyata beliau juga keturunan orang soleh. Itu spek-spek manusia itu. Uyutnya orang-orang soleh, anaknya orang-orang soleh. Sempurna itu dalam eksistensi dia sebagai nabi. Nabi Nuh aja dalam soal itu dia kalah, dalam tanda kutip ya. Karena Nabi Nuh kan punya putra langsung, putranya mendurhakai beliau kan, diuji begitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iya kan? Nabi Ibrahim diberikan anugerah yang begitu luar biasa, diingatkan. Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaimana wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Dalam susunan nama-nama itu juga ada isyarat. Coba kita lihat ya. Di antara dzurriyyah, keturunan daripada Nuh itu adalah Dawud dan Sulaiman. Sulaiman itu putranya Nabi Dawud. Anak bapak ini jadi raja. Dawud diangkat jadi raja itu setelah berhasil membunuh Jalut. Dia seorang penggembala, ahli ketapel, terkenal. Ikut perang, dipimpin oleh Tolut, dan dia berhasil membunuh Jalut. Maka setelah Tolut kemudian lengser, Dawud yang ditunjuk jadi raja. Dan saat itulah kemudian diangkat beliau jadi nabi. Orang yang dalam dirinya itu berkumpul dua kelebihan. Beliau adalah imam fid daulah, pemimpin negara, wa imam fid din, pemimpin agama. Tidak ada orang seperti itu yang dia bisa menggabungkan dua kelebihan itu. Yo raja, yo nabi. Dia punya kecakapan memimpin dan juga ilmu tentang akhirat. Itu Nabi Daud. Dan di antara kelebihan juga Nabi Daud itu dia memiliki olah vokal yang sangat luar biasa. Konon kabarnya kalau beliau sedang membaca Zabur ya, itu burung-burung berjatuhan. Saking merdunya suara beliau, semua burung itu terdiam, malu dengan Daud. Burung itu kan suaranya bagus tuh. Tapi dengan Daud itu malu sampai jatuh dia. Kalau di sini siapa santri yang paling bagus suaranya? Arub. Masya Allah Arub. Dan itu juga hibah itu. Ada orang yang dianugerahi Allah itu suara yang bagus. Ya intonasinya, ya bagus suaranya. Nah, Daud diberikan itu. Dan uniknya beliau bisa mewariskan itu kepada putranya yaitu Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam itu bahkan konon kabarnya dalam satu riwayat itu lebih cerdas daripada Daud. Nabi Sulaiman. Kerajaannya lebih hebat daripada Nabi Daud. Bahkan diberikan Allah Subhanahu wa taala kelebihan yang tidak dimiliki oleh Daud alaihissalam. Beliau bisa mengendalikan bangsa cara dengan hewan-hewan, menggerakkan angin dan seterusnya. Ya, itu juga bisa kan menggerakkan angin. Itu kentut. Nabi Sulaiman itu luar biasa itu. Nah, disebutkan di situ berdampingan Daud dan Sulaiman itu sebagai contoh. Itu dua nabi yang ditunjuk Allah juga menjadi raja.
Nabi yang sekaligus penguasa, nabi yang sekaligus raja, disebut berbarengan begitu. Maka pelajarannya bagi kita orang beriman, jangan juga alergi dengan politik dan kekuasaan. Perlu ada memang ahli agama yang jadi politisi. Tapi ikuti jejak dua tokoh ini, Daud dan Sulaiman. Raja yang betul-betul mengamalkan agama, bukan menjadikan agama sebagai kendaraan, bukan sebagai penumpang gelap di dalam perjuangan membela agama itu. Dia sekedar menjual agama untuk kekuasaan, bukan. Paham ya? Negara itu adalah seperangkat sistem dan juga sumber daya untuk memperjuangkan agama, jangan dibalik. Jadi negara itu alat saja itu untuk memperjuangkan agama. Jangan agama itu alat untuk mendapatkan kekuasaan, terbalik. Maksud saya kalau kita bicara tema tentang kenabian, itu tidak pernah bertentangan dengan kekuasaan. Sudah ada contoh dalam sejarahnya itu. Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu raja yang sekaligus pemimpin agama. Baginda Rasul kita juga pemimpin agama sekaligus pemimpin negara. Meskipun beliau tidak mau disebut raja. Makanya laisa lahu bawwabun, tidak ada penjaga pintu di rumah beliau. Tidak ada penjaga pintu itu. Di rumah Nabi tidak ada penjaga pintunya. Yang berdiri, mengawal, menjaga, tidak ada. Rasulullah itu ya, pemimpin agama. Nabi lebih dominan daripada raja. Beliau itu. Tapi secara de facto beliau pemimpin Madinah. Meskipun tidak pernah mendeklar diri sebagai raja. Paham ya? Karena semua keputusan politik di tangan Nabi saat itu. Terus Nabi Ayub dan Yusuf itu sekalipun bukan raja, tapi beliau pejabat, penguasa dia. Nabi Ayub itu penguasa saat itu. Pejabat lah bahasa kita, pejabat. Dia punya posisi strategis di kerajaan. Nabi Yusuf pun begitu. Bahkan sebagian ulama menyebut Nabi Yusuf itu menteri keuangan terbaik yang pernah ada di masanya. Menyelamatkan Mesir dari paceklik yang luar biasa. 7 tahun paceklik itu, dialah desainernya itu. Untuk menyelamatkan Mesir agar tidak kelaparan. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Setelah dipenjara, dicemooh, dicaci maki, tampil dia menjadi penguasa. Itu Nabi Yusuf. Nah, disebutkan setelahnya, karena jabatan strategis setelah raja itu pejabat itu. Sekaligus beliau adalah nabi. Paham ya? Disebutkan berikutnya Nabi Musa dan Harun, meskipun bukan raja, dia orang yang sangat berpengaruh terhadap sebuah kerajaan. Bahkan dialah, 2 orang itulah yang menghancurkan kerajaannya Fir'aun. Yang tampil berdiri di depan tirani, itu Nabi Musa. Yang menggugat kediktatoran Fir'aun. Sampai jatuhlah kerajaan Fir'aun itu. Persis seperti prediksi tukang-tukang sihirnya itu. Yang disebutkan berurutan begitu. Dan itu keserasian Quran. Kalau antum antum pahami syaratnya itu keserasian. Disusun begitu oleh Allah. Faham ya? Wa kadzalika najzil muhsinin. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Nabi Isa itu sebenarnya diperdebatkan kalau dia dianggap sebagai keturunan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Zakaria itu tidak punya ayah, Nabi Isa itu tidak punya ayah. Dia hanya punya ibu. Orang disebut keturunan itu dari garis ayah atau dari garis ibu? Dari garis ayah. Orang Arab juga mengenal begitu. Itu sistemnya patrilineal itu. Beda dengan sebagian daerah yang matrilineal. Orang Arab pun mengenal itu sistem patrilineal itu. Garis-garis ayah itu. Tapi justru oleh sebagian ulama dibalik. Ini bukti kalau keturunan wanita itu diakui sebagai keturunan. Maka ada seorang ulama Muhammad bin Bakir itu ditanya,
Bagaimana Anda bisa memasukkan Sayyidina Hasan dan Husain itu ke dalam keturunan Nabi? Kan dia keturunan Fatimah. Fatimah itu perempuan. Kata beliau, karena saya membaca surah Al-An'am ayat 86 kata dia. 85 kata dia. Nabi Isa itu bukan keturunan Nabi Ibrahim, tetapi dimasukkan ke dalam keturunan Ibrahim karena Maryam itu bagaimanapun adalah keturunan Ibrahim. Maka saya berani memasukkan Sayyidina Hasan dan Husain itu ke dalam keturunan baginda Rasul karena Fatimah itu anak beliau. Dan itu yang benar. Paham Mas? Ngerti ya? Jadi Nabi Isa itu kan keturunan Maryam toh. Maryam itu disepakati semua ulama itu keturunan Nabi Ibrahim. Semua sepakat. Cuma karena dia perempuan, di situ tadi diperdebatkan, itu benar. Semua sepakat Isa itu keturunan Nabi Ibrahim dengan dasar logika itu. Maka Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain disebut keturunan baginda Nabi, meskipun anaknya Fatimah. Nabi kan nggak punya anak laki-laki yang hidup sampai dewasa, kecuali Fatimah itu. Tapi semua ulama sepakat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu keturunan baginda Rasul. Tidak dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, keturunannya Abu Thalib, enggak, tapi kepada Rasulullah. Dari garis Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jelas ya? Oke, saya lanjut. Wa Ismail, baru Nabi Ismail disebut. Baru Nabi Ismail. Wal Yasa'a wa Yunus wa Luta. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Satu nabi itu pada zamannya nilainya di mata Allah itu sebanding dengan satu umat. Itu makna wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Jadi satu nabi yang ngasuhi umat itu, yang mengasuh umat itu nilainya satu umat itu, satu orang itu. Maka Nabi Ibrahim pun di masanya itu disebut inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Ibrahim itu umat, bahasanya umat. Ibrahim itu umat. Meskipun sebagian menafsiri imam maknanya itu. Tapi disebut umat dia karena satu orang yang namanya Ibrahim itu kualitas imannya, kualitas ilmunya, kualitas kepemimpinannya, bobotnya itu sebanding bahkan lebih daripada satu umat. Ya, jangankan Nabi itu, kemarin saya cerita ke santri itu, satu orang sahabat Nabi, kata Sayyidina Umar itu, satu orang di antara kami itu sebanding dengan 1000 laki-laki. Maka untuk menaklukkan Yaman itu Rasul cuma mengutus Mu'ad bin Jabal, satu orang, mendakwai penduduk Yaman, terus satu negara itu masuk Islam. Untuk menaklukkan Madinah sebelum Nabi hijrah, cukup diutus Mus'ab bin Umair, satu orang. Untuk menaklukkan Kufah, Basrah, sekarang kita sebutnya Irak, diutus satu sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud, satu orang, berdakwah di sana sendirian. Garap negara itu menjadi Islam. Itu kualitas ya, kualitas manusia saat itu. Itu yang sekarang kemudian tidak dimiliki oleh umat ini. Umat ini bahkan dibahasakan Rasul itu seperti buih, tidak punya bobot itu. Jumlahnya banyak tapi terombang-ambing ke sana kemari. Kalau ada angin timur dia ke timur, kalau ada angin barat dia ke barat. Iya kan? Beda dengan orang-orang zaman dulu itu. Satu orangnya sebanding dengan satu umat atau 1000 laki-laki. Ini pelajaran bagi antum ya. Jadi jadilah orang-orang yang berkualitas itu, yang berbobot. Yang kalau berdiri itu mewakili satu generasi itu. Atau paling enggak ya 1000 laki-laki. Kalau enggak ya paling enggak 10 orang gitu. Maka Bung Karno itu kan pernah dengan PD-nya mengatakan, berikan saya 10 pemuda, akan saya guncangkan dunia itu. Itu bukan sekedar pemuda ya biasa, itu pemuda yang berkualitas maksudnya itu.
Pemuda yang berbobot, yang dididik betul menjadi orang-orang yang punya leadership. Nah, itu nilainya seperti itu. 10 orang saja bisa mengguncang dunia itu. Apalagi sampai 40 orang kan? Mas ya? Nah, itu maksudnya itu disuruh yang sungguh-sungguh belajar. Biar timbangannya itu berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim. Dan ini termasuk anugerah kepada Nabi Ibrahim. Jadi tidak hanya orang yang hidup semasa dengan beliau, tidak hanya keturunan beliau yang diangkat jadi nabi, ditakdirkan jadi orang-orang saleh, bahkan nenek moyang beliau, dzurriyyahnya, saudara-saudaranya itu dijadikan nabi semua. Bahkan saudaranya Yusuf yang sempat membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur, yang begitu jahatnya dengan Nabi Yusuf itu loh. Karena barokahnya Nabi Ibrahim, barokah dalam barokahnya ya, keberkahannya beliau itu ditunjuk Allah semua jadi nabi itu. Ditunjuk semua jadi nabi setelah mereka itu taubat, mengakui kesalahannya, terus dimaafkan oleh Nabi Yusuf, itu semua diangkat jadi nabi. Diangkat jadi nabi semua. Ini pelajaran juga. Jadi kalau antum diberikan Allah petunjuk, diberikan hidayah, diberikan ilmu, itu jangan lupa saudara, kerabat, handetolan. Itu wilayah dakwah yang paling dekat dengan antum. Ya, jadi kalau berdakwah itu mulai dari situ, jangan jauh-jauh dulu. Tidak perlu jauh lah sampai ke luar negeri gitu. Nah, lingkungan terdekat antum yaitu keluarga besar, ayah, ibu, adik, saudara, itu didakwai dulu. Jangan jauh-jauh ke luar negeri sementara anak istrinya nggak diurus, keluarganya nggak didakwahi, lupa dengan tetangga itu. Orang yang tidak paham itu dengan prioritas. Kan Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa andir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada keluarga terdekatmu dulu. Dakwahi keluarga dekatmu dulu. Orang tua, adik, saudara itu dulu. Baru yang lain, itu yang jauh-jauh baru. Setelah yang dekat tergarap baru yang jauh. Wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim. Kami pilih mereka, kami berikan hidayah kepada mereka menuju jalan yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.